Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan membahas sepatu Brodo S Nova. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya warna coklat kardus gini ya. Tapi yang saya agak kurang suka, boxnya ini terlalu besar ya. Jadi buat penyimpanan itu akan makan banyak space. Terus di bagian atas ini ada logo Brodo dan tulisan Brodo. Di bagian sininya ada tulisan engineered, terus ini website Brodo, dan di sini ada lubang yang dikasih tali ya, jadi kita bisa jinjing kotak sepatunya. Lanjut sisi sininya ada tulisan lokasi store-nya Brodo ya. Terus sisi sininya lanjutan dari logo Brodo yang tadi. Sisi bawahnya ada PT Indonesia, Brodo Footwear, dan ini websitenya. Terus di sisi sininya ada label sepatunya. Jadi tipe sepatunya S Nova, warnanya, dan size-nya. Saya pakai size 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya sama ya, coklat kardus gini. Terus di bagian sininya kertas minyaknya dia polos aja. Dan dari segi kualitas boxnya lumayan ya, lumayan keras. Jadi aman lah buat pengiriman. Kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya ya. Siluetnya ini sepatu running 2000-an awal gitulah, dengan desain untuk casual. Nah, untuk uppernya dia ini pakai beberapa bahan. Dia ada mesh, terus di bagian ujung depan sini dia pakai suede, dan di antara paneling ini dia dikasih rubber ya. Mungkin ini buat strukturnya. Terus lanjut ke tengah, dia di logo Brodonya ini dia pakai bahan leather. Di belakangnya kayak gini, yang sininya leather. Terus dipencet-pencet, heel counter ini lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Sisi belakang seperti ini, bawahnya mesh, terus di sininya leather, dan di bagian atas ini suede, dan di sininya ada logo Brodo di emboss gitu ya. Terus di ujung atasnya sini ada mesh yang sama dengan mesh dalamnya. Lanjut ke sisi dalam, mirip ya dengan sisi luarnya. Lalu bagaimana soal fitting uppernya? Fitting uppernya ini seperti yang tadi saya bilang, true to size, dan sepertinya masih aman kalau teman-teman yang kakinya lebar, karena saya merasa di bagian dalamnya sini masih ada cukup ruang. Terus lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya pakai bahan suede juga ya, seperti upper yang lain. Terus lubangnya biasa aja, dan di sini ada 2 lubang tambahan, ini udah saya pakai 1. Lanjut ke tali sepatunya. Tali sepatunya yang bulat gini ya, dan menurut saya panjangnya pas. Jadi makanya ini 1 lubang ini nggak saya pakai. Jadi oke sih buat talinya. Lanjut ke tangnya. Tangnya di sini pakai bahan mesh. Meshnya ini mesh yang buat di luar ya, dan ini sebagian kelihatan mesh yang dipakai di dalam sepatunya. Terus di sininya ada bordiran logo Brodo. Ini bahannya ini dari bahan suede. Dan yang saya suka dari tangnya ini empuk ya, jadi paddingnya lumayan banyak. Terus di bagian tengah sini dia ada loophole-nya dari suede, jadi supaya menahan tangnya ya, nggak kemana-mana. Karena tang ini juga belum gaseted ya, jadi ini membantu banget. Lanjut ke bagian liningnya. Lining collarnya ini pakai bahan mesh yang tadi saya bilang, dan meshnya ini lebih lembut ya dibandingkan yang di luar. Jadi kesentuh kaki pun enak, dan ditambah lagi paddingnya lumayan banyak, baik itu di bagian samping ataupun di belakang. Jadi menambah kenyamanan uppernya. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya bisa dicabut kayak gini, warna hitam, dan di sini ada sablon Brodo. Sablonnya kayak apa ya, kurang mantep ya, jadi ragu akan keawetannya nih, bisa cepet hilang biasanya. Terus bisa teman-teman lihat dari samping gini, dia bagian belakang ini tebal banget, dan dipencet-pencet ini kenyal ya, bukan yang empuk ambles gitu, jadi ada feedbacknya. Jadi ya saya bilangnya kenyal, dan itu tebal banget, jadi sangat berasa perbedaannya antara bagian depan dan bagian belakangnya. Bawahnya seperti ini, udah lubang-lubang heksagonal gini ya.
overall oke sih kalau menurut saya. A few moments later. Sekarang kita ngomongin midsole-nya. Midsole-nya kayak gini ya. Dia nggak polosan, dia jadi ada garis-garisnya gitu. Terus di bagian belakangnya dia ada tonjolan sendiri gini ya, agak gede. Jadi memang berasa bagian belakang ini lebih tinggi, walaupun nggak signifikan banget sih ya dengan bagian depannya. Terus buat dipencet-pencet ini nggak begitu empuk, tapi nggak keras banget ya, kayak sepatu kapsul. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya ini lumayan tebal, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tebal banget malah kalau menurut saya. Dan dia mengcover hampir seluruh bagian bawahnya. Untuk traksi, saya cobain oke-oke aja, di tempat kering nggak ada masalah. Dan kayaknya karena tebal begini bakal lebih awet ya, dan juga jadi cocok buat dipakai motoran, karena nggak cepet kegerus aspal. Oke, lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya sepatu ini tuh bukan yang empuk banget, tapi bukan juga yang keras. Jadi di tengah-tengah lah. Dari segi kenyamanan, kenyamanannya oke-oke aja. Dan kenyamanan ini banyak ditunjang oleh insole-nya. Jadi midsole-nya kurang berasa ya, apalagi pas ketemu dengan outsole-nya yang tebal ini. Jadi rasanya midsole itu ketutupan dengan outsole-nya. Jadi dia banyak dipengaruhi oleh rasa dari insole-nya. Dan yang seperti tadi saya bilang ya, dia tebal banget di bagian belakangnya. Jadi berasa amblesnya berasa, cuma dia modelnya yang kenyal ya, bukan yang kayak bantal. Jadi nanti akan ada feedback kembalinya. Ya, overall cukup oke. Kenyamanannya menurut saya di tengah-tengah, bukan yang keras banget, tapi bukan juga yang empuk banget. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh sekitar 500.000. Dan menurut saya secara desain sepatu ini keren ya. Cuma untuk catatan bagian uppernya ini, bagian meshnya ini kurang breathable. Jadi buat dipakai di tempat yang panas kayaknya agak kurang cocok. Dan juga misalnya teman-teman kakinya sering berkeringat ya, ini kurang breathable. Terus dari segi kenyamanan, seperti yang tadi saya bilang, dia posisinya di tengah-tengah, bukan yang nyaman banget, bukan juga yang keras. Terus soal insole-nya ini kan seperti yang tadi saya bilang ya, tebal banget di bagian belakang. Kalau buat jalan itu enak, tapi buat berdiri lama itu agak kurang nyaman saya, karena dia posisinya jadi kayak nungging gitu, kaki kita agak tinggi di bagian belakang. Karena juga karakter dari insole-nya itu tadi ya, yang kenyal gitu, bukan yang ambles. Jadi pas keinjak pun dia tuh nahan untuk balik lagi ke atas, sehingga ya kalau buat berdiri lama bagi saya agak kurang cocok. Tapi kalau buat jalan sih oke-oke aja. Jadi ya secara overall menurut saya secara desain ini bagus, keren malah. Terus dia dari segi kenyamanan ya menurut saya oke, buat dipakai sehari-hari oke. Cuma dengan catatan tadi ya, untuk berdiri lama saya agak kurang suka. Tapi kalau buat jalan sih saya oke-oke aja. Oke, mungkin segitu pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru atau sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.